Shalom, salam sejahtera bagi saudara sekalian di dalam Kristus Yesus. Dimanapun saudara berada saat ini, saya berdoa bahwa saudara terus berada di dalam keadaan yang baik karena pemeliharaan Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 27 Februari 2026. Dari Gereja Toraja Jemaat Palangkaraya, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Sekolah Minggu Gereja Toraja. Tuhan memberkati. Sukacita ini pun untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara, saat ini kita akan membaca, mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya di dalam kasih Tuhan Allah kita yang setia. Dari kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Kiranya menopang kita untuk meyakini dalam iman bahwa saudara dan saya dibenarkan karena kasih Allah. Mari kita berdoa. Terpuji kekal Engkau Tuhan, Allah pemelihara kehidupan kami. Terima kasih dalam sukacita hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa bersama di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Namun sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam Taurat dan nabi-nabi, yaitu kebenaran Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan kebenarannya pada masa ini, bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan asas apa? Berdasarkan asas perbuatankah? Bukan. Melainkan berdasarkan asas iman. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan-perbuatan menurut hukum Taurat. Atau apakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukan. Ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Iya, benar. Ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Jika Allah memang satu, Dia akan membenarkan baik orang-orang bersunat melalui iman maupun orang-orang tak bersunat melalui iman. Jika demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Demikian pembacaan saat ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Tema kita adalah dibenarkan karena kasih-Nya. Dibilang malolo, tete lan paakaboroona. Kutole pa, dibilang malolo, tete lan paakaboroona. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Dosa merupakan pemberontakan manusia kepada Allah, yang membuat relasi Allah dan manusia menjadi rusak.
Dosa merusak tatanan hidup ciptaan Allah sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dalam hal ini, manusia tidak dapat mengembalikan status yang rusak itu dengan upaya mereka. Oleh karena itu, Allah sendiri yang berinisiatif memulihkan kembali hubungan yang rusak itu dan mengembalikan status manusia sebagai ciptaan yang mulia dan dibenarkan di hadapannya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sebuah pemahaman yang keliru bagi orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa satu-satunya cara agar disebut sebagai orang yang benar yaitu dengan berpegang pada aturan-aturan Taurat. Paulus mengingatkan jemaat di Roma bahwa manusia dibenarkan di hadapan Allah bukan karena ahli dalam belajar Taurat ataupun melakukan setiap aturan-aturan, melainkan hanya dengan iman kepada Yesus Kristus yang adalah jalan pendamaian yang diberikan Allah kepada manusia. Manusia telah dibenarkan secara cuma-cuma di dalam Yesus Kristus, tanpa ada campur tangan dan usaha manusia sedikit pun. Bukan berarti bahwa hal ini mau membatalkan hukum Taurat. Akan tetapi di dalam Yesus Kristus hukum Taurat telah digenapi. Matius pasal 5 ayat 17. Paulus juga menegaskan bahwa keselamatan dari Allah itu bersifat universal, bukan kepada orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Karena itu, tidak ada alasan bagi orang Yahudi untuk sombong. Saudara-saudara, hidup sebagai orang yang dibenarkan merupakan hidup yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perbuatan baik yang dilakukan merupakan respons syukur atas keselamatan yang diberikan Tuhan dan juga merupakan cara untuk terus mempertahankan status kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, terpujilah kekal Engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang terus menjaga dan memelihara kami dalam kuasa Roh Kudus. Saat ini kami bersyukur untuk firman-Mu, menopang kami untuk diteguhkan bahwa di dalam Kristus Yesus, di dalam kasih Allah, kami telah dibenarkan. Tolong kami ya Tuhan untuk menjalani hidup di dalam kebenaran kasih-Mu. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu, umat-Mu, dimanapun mereka berada, dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam kehidupan kebersamaan mereka. Berkati anak-anak dalam masa tumbuh kembang mereka. Berkati saudara-saudara kasih kami dalam pendidikan mereka, dalam studi itu. Mereka melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Berkati mereka sebagai orang tua. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap sukacita jemaat-Mu, Engkau dimuliakan. Dan setiap gumul mereka, Engkaulah tempat mereka berserah. Terpuji kekal Engkau Tuhan. Saat ini pun kami mau berdoa di dalam sukacita untuk perayaan hari ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja. Tuhan dimuliakan. Dimanapun sukacita ini dinyatakan, Engkaulah Allah yang dimuliakan. Kami berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu. Berdoa untuk semua pengurus sekolah minggu. Mulai dari jemaat, diklasis, koordinator-koordinator wilayah, ataupun juga koordinator rayon. Bahkan pengurus pusat Engkau berkati. Juga majelis gereja dimanapun berada. Terpujilah kekal Engkau ya Tuhan. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus.
Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan berkati.